Pemirsa, tak bisa melaju ke final Piala Asia 2024, Timnas U23 tetap menjadi kebanggaan bagi pecinta sepak bola tanah air. Tak boleh larut dalam kekalahan, skuad Sinteyong kini harus fokus mewujudkan asa besar masyarakat Indonesia, yakni bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Inilah Top Review. Kalah dengan terhormat di laga semifinal kontra Uzbekistan, tak lantas membuat skuad Timnas U23 dan coach Sinteyong dibanjiri kritik. Bermain apik hingga 90 menit lebih, Timnas telah menunjukkan kualitas dan juga daya juangnya. Meski patut diakui, Uzbekistan memang superior dalam penampilannya di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Senin malam. Yang jelas bahwa memang penampilan Indonesia semalam saya katakan tidak sebaik pada saat menghadapi Korea Selatan di perempat final. Ya, lawan memang jauh lebih tangguh dan ya kita harus mengakui bahwa Uzbekistan memang tim yang hebat, tim yang kuat. Ya, dari sisi kekuatan Irak saya kira juga hampir sama ya dengan Uzbekistan. Tapi bukan berarti peluang tidak ada. Peluang tetap terbuka. Seperti tadi yang dikatakan Kang Farhan bahwa masih ada satu tiket direct ya untuk lolos ke Olimpiade yang dimiliki oleh Indonesia jika Indonesia mampu memenangkan pertandingan dan menempati peringkat ketiga. Saya melihat bahwa penampilan dari timnas memang tidak sebaik Uzbekistan yang memang sangat taktis, menguasai bola, menguasai lapangan, ball possession-nya di atas 60% dan lain-lain ya. Tetapi memang kita melihat bahwa kengototan anak-anak kita ini, timnas ini luar biasa hebatnya. Tapi ngotot aja nggak cukup. Walaupun sempat memberi harapan ketika babak pertama berhasil kita tahan 0-0 lewat. Maka kita masih punya 2 kali kesempatan, 2 pertandingan lagi untuk menjaga harapan masuk ke Olimpiade. Jadi tinggal double play nih. Double play-nya nanti perebutan ketiga keempat kita mesti menang, mendapatkan posisi ketiga. Perjuangan menggapai juara Piala Asia 2024 pupus sudah. Tidak bisa dipungkiri, kesedihan didera tak hanya oleh pemain, ofisial PSSI dan jajaran pelatih, namun juga dirasakan oleh keluarga pemain. Walaupun bagaimana usaha untuk U23 sangat bagus, saya acungi jempol bagus, walaupun belum berpihak ke kita. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk rebut piala juara 3, insya Allah. Insya Allah timnas U23 nanti ini untuk peringkat ke-4 kita bisa akan meraih satu tiket ke Olimpiade. Ibu sebagai orang tuanya Arhan mohon maaf atas namanya Arhan dan ibu juga alhamdulillah puas dalam pertandingan ini, apapun hasilnya terima kasih. Harapan memang tak selalu sesuai dengan kenyataan. Strategi dan taktik di atas kertas tak seindah kenyataan di lapangan, khususnya dalam memasukkan si kulit bundar ke gawang lawan. Meski gagal melaju ke final, prestasi timnas di Piala Asia hingga ke babak semifinal sudah menjadi sejarah manis sepanjang masa dan tidak akan terlupakan dalam persepak bolaan tanah air. Tanaweti, Anda sudah mendapatkan apresiasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kita lawan Irak untuk meraih juara ketiga dan peluang besar untuk bisa masuk ke Olimpiade Paris 2024 ini. Kan kita harus tetap optimis bahwa kita lolos di Olimpiade ya. Tentu tetap membanggakan ya, pemain-pemain kita luar biasa. Kekalahan timnas U23 dari Uzbekistan di Piala Asia 2024 tidak menutup peluang Garuda Muda untuk lolos ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Pelatih U23 Sinteyong mengaku optimistis skuad Garuda Muda bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 meski kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia. Sin menegaskan Garuda Muda akan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan selanjutnya untuk merebutkan tiket berkompetisi pada Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya STY, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada semua pemain agar tidak putus asa karena masih ada laga selanjutnya yang akan dilakoni untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on! Come on! Ayo! Kita percaya kalian.
Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Yang ngeluh, kita fight back. We are strong and we can fight back. Meski kalah di semifinal, tim pasukan Sintayong masih memiliki 2 cara untuk lolos ke Paris. Yang pertama, timnas harus menjadi juara 3 Piala Asia 2024, yakni dengan mengalahkan Irak pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia. Duel itu akan menentukan 1 tiket otomatis lolos ke Olimpiade 2024. Yang kedua, andai timnas Indonesia U23 kembali kalah di perebutan peringkat ketiga terbaik melawan Irak, maka Rizky Ridho dan kawan-kawan masih punya 1 peluang terakhir untuk bermain di Olimpiade Paris, yakni melalui jalur playoff antar konfederasi. Nantinya timnas akan diadu dengan tim peringkat 4 Piala Afrika Nation Cup U23 tahun 2023 Guinea untuk memperebutkan 1 tiket terakhir lolos ke Olimpiade 2024 yang dijadwalkan akan digelar pada 9 Mei mendatang. Wakil Ketua Umum PSSI Yadudin Amali mengaku optimistis timnas akan mampu berlaga di Olimpiade Paris 2024. Mudah-mudahan mereka segera melupakan kekalahan ini sehingga bersiap untuk laga berikutnya. Tapi kami tetap masih punya rasa optimis bahwa kita masih bisa menuju Paris karena masih ada 2 kesempatan. Rebutan tempat ketiga, kalau toh juga belum bisa berhasil, masih bisa kita playoff melawan Guinea ya, yang sudah menunggu kita. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan, kita akan lolos ke Olimpiade Paris, dan saya kira tetap kita berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana membenahi mental, bagaimana membangkitkan mental kembali. Lupakan pertandingan lawan Uzbekistan, itu faktor non teknis. Kalau soal faktor teknis dalam waktu yang singkat susah untuk digenjot ya, untuk ditingkatkan dalam waktu singkat dengan drastis. Tapi faktor mental, faktor motivasi, semangat itu yang menurut saya lebih penting, karena pertandingan menghadapi Irak sama menentukan ya untuk tiket kelolosan ke Olimpiade. Jadi lupakan pertandingan lawan Uzbekistan sambil menyiapkan skenario ketika nggak ada Rizky Ridho udah pasti nggak bisa main karena akumulasi terkena kartu merah. Jadi yang lebih penting adalah faktor non teknis kalau menurut saya ya, nomor 1. Nomor 2 yang menyiapkan faktor teknis, bagaimana cara mainnya ketika menghadapi Irak. Torehan sejarah timnas U23 di Piala Asia dan perkembangan pesat permainan sepak bola Witan Sulaiman dan kolega menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia, tidak hanya di kancah Asia namun juga di dunia. Terbukti, ranking Indonesia meningkat pesat dari peringkat 142 dunia melejit ke peringkat 134 dunia pada April 2024. Bahkan Indonesia kini menduduki ranking ketiga di Asia Tenggara setelah Thailand dan Vietnam. Tidak bisa tidak, momentum dan tren positif penampilan timnas Indonesia harus diapresiasi dan didukung penuh demi mewujudkan prestasi sepak bola Indonesia yang mendunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.